Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam sesi Sirah Nabawiyah dalam segmen pembahasan seputar dakwah dan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada edisi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua fase. Pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika dakwah ini telah diproklamirkan di hadapan khalayak, disampaikan di majelis-majelis tempat perkumpulan-perkumpulan manusia pada saat itu, maka terjadilah pergejolakan masyarakat yang ada. Segala bentuk penindasan, penganiayaan, penghinaan, celaan, dan segala macamnya dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Quraisy berupaya untuk membendung dan memblokade dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mereka dengan berbagai cara dan upaya. Dan di antara yang mereka lakukan adalah menempuh cara negosiasi, menempuh cara-cara diplomasi agar kiranya hilang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembacking, hilang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang berada di sisinya yang memasang badan untuk dia. Salah satunya adalah pamannya Abu Talib. Akan tetapi hal ini tidak mendapatkan satu hal yang bisa menenangkan hati mereka. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena Abu Talib pun enggan untuk melepaskan perlindungan untuk keponakannya. Ditambah lagi dan seluruh anak-anak Abdul Muttalib selain dari Abu Lahab berupaya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mereka yang telah beriman ataupun mereka yang masih dalam kondisi kekufuran. Akan tetapi di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak memiliki tempat berlindung kecuali Allah dari kalangan hamba sahaya, orang-orang lemah, inilah mereka yang mendapatkan penindasan yang begitu sangat keras hanya karena satu dosa yang mereka anggap, hanya karena satu kesalahan yang dianggap oleh orang Quraisy. Kesalahan apa itu? Mentauhidkan Allah yang sejatinya itu adalah hakikat kebenaran. Itu adalah hakikat penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan ketergantungan kepada berhala-berhala, melepaskan penghambaan kepada patung, kepada manusia, kepada bintang, kepada malaikat dan lain sebagainya, dan memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka menjadi disiksa. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, Amir bin Fuhairah, dan lain sebagainya. Dan keluarga Ammar bin Yasir, bahkan ibu dari Ammar bin Yasir, tewas dengan hujaman satu tombak yang dihantamkan, yang ditancapkan oleh Abu Jahal pada saat itu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka tidak mendapatkan satu hal yang bisa mereka gunakan untuk memblokade dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berupaya untuk mengintimidasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tidak mampu menghabisi Nabi, mereka berupaya untuk mengintimidasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan pada saat itu?
Pada saat itu Nabi SAW bertetangga dengan beberapa orang pemuka-pemuka Quraisy. Karena sejatinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tinggal di pemukiman elit pada saat itu. Tidak ada ataupun mayoritas orang yang tinggal di tempat tersebut adalah dari kalangan bangsawan. Siapa saja mereka? Yaitu Al-As bin Umayyah. Siapa lagi? Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Mu'id dan Adi bin Hamra As-Thaqafi dan Ibnu Al-Asda. Inilah orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang tinggal berdampingan dengan Nabi SAW. Sampai taraf ketika Nabi akan keluar dan mereka mengetahui waktu-waktu keluar Nabi SAW, mereka berikan rintangan di depan pintunya berupa duri-duri dan satu hal yang bisa menyakiti kaki Nabi SAW. Dan di antara mereka, ketika melihat Nabi SAW sholat, Abu Jahal berkata kepada orang-orang yang berada di perkumpulan mereka, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil jeroan unta di kampung sebelah dan meletakkannya ke punggung Muhammad ketika dia sedang sujud? Maka orang yang paling buruk di antara mereka berkata, yaitu Uqbah bin Mu'id, aku yang akan melakukannya. Lantas pergilah Uqbah bin Mu'id ke kampung sebelah. Diambilnya jeroan-jeroan unta yang sejatinya mereka tidak memanfaatkan, mereka buang itu jeroan tersebut. Diambilnya dan ketika didapatinya Nabi SAW sedang sujud dan diletakkannya di punggung Nabi SAW. Dan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Tertawa terbahak-bahak sampai mereka condong ke kanan, condong ke kiri, terbaring kekeh, terbaring terbahak-bahak, menyaksikan satu hal yang menurut mereka lucu pada saat itu. Dan Abdullah bin Mas'ud pun melihat kejadiannya itu, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah itu. Dan kemudian seseorang melaporkannya kepada Fatimah, kepada anaknya Fatimah yang masih kecil, yang belia ini. Maka Fatimah keluar dari rumahnya menuju ayahnya. Dan dihapuskannya ataupun disingkirkannya jeroan itu. Dan Nabi terus bersujud. Tidak tegak dari sujudnya. Terus Nabi bersujud. Sampai Fatimah datang dan menyingkap segala gangguan-gangguan ataupun jeroan-jeroan yang ada di punggung ayahnya saat itu. Sambil mencela orang-orang Quraisy yang terbahak-bahak pada saat itu. Dan Nabi pun menuntaskan sholatnya. Dan di sisi Ka'bah, di depan multazam, Nabi SAW berdoa, ya Allah, ya Rabb, suatu tindakan yang sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya kali itu, bahkan yang di hari-hari sebelumnya. Rasulullah mendapatkan segala bentuk gangguan secara fisik, secara verbal ataupun non-verbal dan lain sebagainya. Maka Nabi berkata, ya Allah, ya Rabb, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Dan seluruhnya pada saat itu langsung terperanjat dan terdiam. Tidak mampu untuk berbicara. Mematung. Menyaksikan doa yang diucapkan oleh orang yang selama ini dipandang mereka orang yang jujur. Dan ketika doa itu dilantunkan membuat mereka menjadi cemas. Karena mereka meyakini tidak ada orang yang berdoa di sisi Ka'bah. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat doa tersebut. Dan kemudian keempat-empat yang didoakan Nabi SAW didapati tewas dalam perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menegakkan dakwah tauhid ini, Nabi dan para sahabatnya mendapatkan segala bentuk rintangan. Segala hal yang berkaitan bahkan pada masalah-masalah hampir mereka kehilangan nyawa untuk mempertahankan keislaman mereka. Walakin akan tetapi alhamdulillah kita di era sekarang bebas untuk melakukan ibadah, bebas untuk membaca Quran, bebas untuk melakukan syiar-syiar agama kita. Dan ini merupakan keutamaan dan fadilah dari para penggerak dakwah sebelumnya.
dan terkhusus pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika hal-hal itu didapati Nabi SAW, Nabi tetap tegar di dalam dakwahnya. Rasulullah tidak berhenti hanya karena celaan. Rasulullah tidak berhenti di dalam berdakwah hanya karena orang-orang enggan untuk menerima dakwahnya. Karena inti dari dakwah adalah menyampaikan amanat. Menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Untuk menegakkan tauhid. Mengajarkan ajaran agama kepada umat manusia pada saat itu. Dan ini satu pelajaran untuk kita. Bahwasannya indikator keberhasilan dakwah bukan berasal dari jumlah. Indikator seseorang da'i berhasil dalam dakwahnya bukan hanya karena dia mampu mengumpulkan jamaah. Akan tapi indikator kebenaran itu adalah kesesuaian dakwahnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas dakwah ini memilih satu tempat sentralisasi dalam penyampaian agama untuk para sahabatnya, yaitu di Darul Arqam, suatu rumah milik salah seorang sahabat Nabi SAW, Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumah yang terletak di Jabal As-Sofa, di Gunung Sofa pada saat itu. Rumah yang dijadikan Nabi SAW sebagai madrasah al-ula, sebagai sekolah pertama, madrasah pertama yang diperuntukkan untuk para penuntut ilmu dari kalangan para sahabat, yang di dalamnya Nabi mengajarkan mereka tauhid, di dalamnya Nabi mengajarkan mereka ahkam, di dalamnya mereka mengajarkan adab. Dan inilah satu sinyal bagi kita semua bahwasannya pembaharuan, revolusi, perubahan itu digagas pertama sekali melalui forum-forum pendidikan. Perubahan tidak akan pernah terjadi dan perubahan senantiasa akan mandek apabila ilmu pengetahuan tidak menjadi satu prioritas utama di dalam penyampaian dakwah. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, apa yang terjadi setelah ini? Dan bagaimana para sahabat mempertahankan agama mereka? Dan bagaimana keberlangsungan dakwah di fase-fase awal yang penuh dengan tantangan dan segala rintangan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sesi Sirah Nabawiyah di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW di fase awal berdakwah ini mendapatkan rintangan yang begitu sangat kuat, mendapatkan satu gangguan yang sampai mengancam nyawa para sahabat-sahabatnya. Dan Nabi SAW pada saat itu terus konsisten dalam berdakwah. Dan pada saat itu tidak ada di antara sahabat Nabi yang berani untuk melakukan sholat secara terang-terangan di depan Ka'bah. Tidak ada yang berani pada saat itu. Maka orang yang paling berani di antara para sahabat adalah Rasulullah SAW. Terlebih pada saat itu Nabi pada dasarnya adalah seorang yang pemberani. Tidak ada yang ditakuti oleh Nabi SAW. Itu yang kita garis bawah yang pertama sekali. Dan yang kedua, Nabi ditopang dan didukung oleh pamannya dan keluarga besarnya yang siap untuk menjadi backing mereka. Maka Rasulullah tidak memiliki beban apa-apa. Tidak ada kecemasan dan ketakutan untuk melakukan sholat di depan Ka'bah pada saat itu. Dan Rasulullah SAW dengan kebiasaan beliau senantiasa melazimkan untuk dirinya sendiri sholat malam, sholat tahajud. Dan orang-orang Quraisy mengetahui hal ini, bahwasanya Nabi SAW di sepertiga malam terakhir akan keluar dari rumah istrinya Khadijah menuju Masjidil Haram
untuk melakukan sholat malam pada saat itu. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy mengetahui aktivitas ini dan mereka mengikuti Nabi SAW di tengah gelap malam yang sangat gelap gulita pada saat itu. Dan mereka perhatikan dan sembari mereka mencuri-curi dengar apa yang disampaikan Nabi dari lantunan-lantunan ayat yang dibacakannya. Dan Nabi SAW menjaharkan bacaan Qiyamul Lailnya. Sampai-sampai orang di sekitarnya yang dekat dengannya akan mendengar bacaan tersebut. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang menjadikan seluruh orang Quraisy mampu memahami apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Apa maksud dari perkataan tersebut. Kemana arah perkataan tersebut. Terkhusus pada saat itu. Di fase Makkiyah. Di periode dakwah Nabi 13 tahun di Mekah. Prioritas penekanan di dalam dakwah Nabi adalah menguatkan pondasi-pondasi tauhid. Memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Mengingatkan adanya hari pembalasan. Maka hal ini menjadikan orang-orang Quraisy penasaran hati mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan Nabi dari Al-Quran. Di siang hari mereka mengatakan Muhammad pendusta. Di siang hari mereka katakan tukang sihir, penipu dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di malam hari mereka berlezat-lezat dengan mendengarkan apa yang dikatakan Nabi dari apa yang diucapkan, dilantunkan Nabi dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya. Salah satu di antara mereka yang mencuri-curi dengar ini adalah Abu Jahal dan kawanan-kawanannya. Akan tetapi mereka enggan untuk mengakuinya. Dan Abu Jahal mencoba mencuri dengar perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sampai pada taraf Nabi mengawali bacaan sampai Nabi selesai, mereka mengikuti bacaan tersebut. Mereka merasakan kelezatan, ketenangan hati, kedamaian pikiran dari apa yang dibacakan Nabi SAW. Karena mereka memahami maksud perkataan tersebut. Dan Al-Quran melebihi dari apa yang mereka selama ini berbangga-bangga dengannya. Mereka berbangga-bangga dengan syair. Mereka berbangga-bangga dengan kefasihan lisan. Mereka berbangga-bangga dengan pantun dan puisi. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang mengungguli seluruh kemampuan para pujangga pada saat itu. Bahkan pujangga terhebat pun tidak akan mampu menandinginya. Dan ini mengantarkan mereka sanggup untuk berdiri berlama-lama ketika mata tidak ada yang memandang untuk mendengarkan lantunan demi lantunan ayat-ayat yang dibacakan. Sampai ketika fajar hampir menyingsing dan Nabi telah menyudahi sholatnya dan pergilah setelah itu dan berpencarlah orang-orang yang mendengar pada saat itu. Salah satunya Abu Jahal. Dan di ujung jalan bertemulah Abu Jahal dengan kawanannya, dengan sahabat-sahabatnya. Dan mereka saling mencela pada saat itu. Kenapa? Loh, kamu dengar juga, kamu dengar, kau dengar juga. Nggak boleh kayak gini. Kalau tahu orang gimana? Apa kata orang sama kita? Kita musuhi dia siang hari, sementara di malam hari kita dengarkan bacaannya. Tidak, hal ini tidak boleh terulang lagi. Mulai besok jangan ada kita lakukan seperti ini lagi. Kemudian mereka berpencar. Dan masing-masing mereka menyangka gak akan mungkin Abu Jahal mendengarkan lagi. Abu Jahal juga menyangka tak akan mungkin fulan datang lagi. Dan di malam yang gelap gulita tidak ada mereka yang mengetahui, masing-masing mereka mendengarkan lagi. Merasakan nikmat dan kelezatan dari apa yang dilantunkan Nabi SAW dengan bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. Dan begitu fajar menyingsing, mereka bertemu lagi. Dan mereka saling mencela satu sama lain. Dan kemudian sampai mereka, udahlah, gak usah dibahas lagi yang seperti ini. Maka pernah suatu kali, seorang bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apa gerangan dirimu? Siang hari kau musuhi Nabi, siang hari kau musuhi Muhammad, malam hari kau berlezat-lezat dengan bacaan yang dibacakan oleh Muhammad dari Al-Quran. Tidakkah kau meyakini bahwasanya beliau adalah seseorang Rasul yang benar, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Abu Jahal berkata,
Tidak ada kesangsian diriku, tidak ada keraguan. Muhammad itu benar. Muhammad itu benar dalam dakwahnya. Tidak salah beliau itu. Beliau benar dalam dakwahnya. Akan tetapi kau mengetahui juga bagaimana perseteruan kami, bagaimana rivalitas suku kami dengan sukunya Muhammad. Karena Abu Jahal dari Bani Makhzum, Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Abu Jahal berkata, antara kami Bani Makhzum dengan Bani Hashim memiliki rivalitas yang sangat kuat. Ketika mereka berderma dengan harta mereka, kami pun ikut berderma dengan harta mereka. Karena mereka punya orang kaya, kami juga punya orang kaya. Mereka punya penunggang kuda kesatria yang gagah, kami pun punya. Mereka memiliki kuda pacu yang kencang, kami pun juga memiliki sama. Ketika kami sudah berpacu seimbang, tidak ada yang unggul, tidak ada yang kalah. Kemudian muncul seorang nabi. Boleh jadi mereka akan mengatakan, sama kami ada seorang nabi. Mana nabi kalian? Kalau aku mengakui dia maka kalahlah suku kami. Maka tidak akan pernah aku beriman kepadanya. Atas dasar fanatisme kesukuan tadi. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap fanatik, bagaimana sikap ta'assub mengantarkan seseorang untuk menolak kebenaran dari pihak yang lain. Maka Islam memerangi hal-hal yang seperti ini. Fanatisme kelompok, fanatisme terhadap organisasi, fanatisme terhadap komunitas. Yang menjadikan seseorang buta untuk melihat kebenaran. Yang dilihatnya kebenaran adalah apa yang disepakati oleh kelompok mereka. Dan apa yang menyelisih kelompok mereka, mereka akan musuhi. Dan inilah merupakan dakwah al-jahiliyah. Sesungguhnya Islam tidak melarang organisasi. Islam tidak melarang yang namanya satu perkumpulan, perhimpunan. Akan tetapi yang dimusuhi oleh Islam adalah sikap fanatisme yang mengantarkan seseorang menolak kebenaran. Menolak satu kebenaran disebabkan bukan disepakati oleh kelompoknya. Abdullah bin Mas'ud pada saat itu mengambil inisiatif ini. Dan kemudian dia mendatangi orang-orang Quraisy yang berkumpul di perhimpunan mereka di depan Ka'bah pada saat itu. Dan dibacakannya surat Ar-Rahman yang disaksikan, didengarkan oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika mendengar dari bacaan Abdullah bin Mas'ud ini, membuat orang-orang Quraisy menjadi berang. Membuat mereka menjadi gusar. Dan mengantarkan mereka kepada sikap untuk menghabisi Abdullah bin Mas'ud. Maka dipukulilah Abdullah bin Mas'ud. Dikeroyok habis-habisan beliau sampai babak belur. Dan kemudian dia kembali ke sisi Nabi SAW. Dan Rasulullah melihat bagaimana wajah dari Abdullah bin Mas'ud bahkan tak berbentuk lagi akibat pukulan dan bogeman yang diberikan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan Nabi berkata, bukankah sudah kukatakan padamu wahai Abdullah, jangan kau lakukan ini. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau mengizinkan lagi akan kubacakan lagi surat yang lain. Sudah cukup sampai sini saja. Dan itu bentuk bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Sampai mengantarkan orang-orang Quraisy semakin berani untuk melukai sahabat-sahabat Nabi secara fisik. Dan menghalangi segala bentuk peribadatan yang mereka lakukan. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW dikawal kemana mereka pergi. Dan Nabi SAW setiap kali berdakwah diikuti oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Di mana Nabi berhenti, di situ dia berhenti. Ketika Nabi membacakan Al-Quran, selesai Nabi berdakwah, maka Abu Lahab pun menimpa di perkataan Nabi setelahnya. Jangan kalian ikuti dia. Ini adalah keponakanku. Dia adalah orang yang gila. Pikirannya sedang tidak waras. Ada gangguan di otaknya. Jangan ikuti dia. Mohon maaf ya, mohon maaf semuanya. Artinya apa? Ini yang mereka lakukan kepada Nabi SAW dan kepada para sahabatnya. Dan kemudian ketika hal ini sudah semakin berada di puncaknya,
Sampai para sahabat Nabi SAW tidak mampu beraktivitas ibadah, tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Karena di awalnya mereka memilih celah-celah bukit, sampai mereka membuat patroli untuk mengawasi, mengintai setiap tindak tanduk para sahabat Nabi. Sampai mereka tidak mampu untuk menegakkan sholat secara aman dan tentram. Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengizinkan para sahabatnya melakukan hijrah. Hijrah sebagai bentuk menyelamatkan agama ketika kita tertindas, ketika kita tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam di tanah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan pula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang baik pula akan didapatkannya. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini satu sinyal yang Allah berikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kalau kalian tidak mampu untuk melakukan ibadah di sini, maka itu bukan satu akhir dari segalanya. Cari tempat yang lain. Maka Nabi SAW menyadari bahwasanya di seberang sana, di salah satu wilayah yang bernama Habasyah, ada seorang raja yang tidak menzolimi rakyatnya. Seorang raja yang menegakkan keadilan untuk orang-orangnya dan untuk orang yang di luar kerajaannya. Itulah dia Raja Najasyi. Seorang raja yang saat itu menganut ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi SAW mendengar keadilan yang ditegakkan oleh Raja Habasyah ini. Dan ini mengantarkan Nabi SAW untuk memberikan rekomendasi kepada para sahabatnya untuk berhijrah. Dan hijrah ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau tahun kelima kenabian. Karena hijriah dihitung dari awal hijrah, tapi ini dihitung dari awal dakwah sampai berlangsungnya habisnya periode Makkah. Dan ini 5 tahun dari dakwah Nabi SAW berlangsung, maka Nabi memerintahkan segenap para sahabatnya untuk melakukan hijrah. Dan hijrah ini dipimpin langsung oleh menantu Nabi SAW, Utsman ibnu Affan. Dan bagaimana jalan hijrah ini? Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Dan bagaimana sikap dari orang-orang Quraisy menghadapi hijrahnya para sahabat Nabi SAW? Maka pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap ikuti season Sirah Nabawiyah ini di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada, Nabi SAW merekomendasikan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah. Ketika mereka terkurung, ketika mereka tidak mampu untuk menjalankan syiar-syiar Islam, tidak mampu menegakkan satu hal yang mendasar di dalam agama mereka, maka ini mengantarkan Nabi SAW untuk merekomendasikan mereka untuk berhijrah. Dan pada saat itu, ada 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita melakukan hijrah pertama ke negeri Habasyah, yang dipimpin langsung oleh siapa? Oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan rombongan ini dikepalai oleh Utsman yang membawa serta putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua, yaitu Utsman dan Ruqayyah, adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut. Karena pada saat itu, di dalam Islam,
keluarga yang pertama berhijrah adalah rumah tangga keluarga dari Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Dan ini menjadi satu titik awal dalam dakwah Islam. Dan Nabi SAW menjalin kerjasama dengan orang-orang yang bukan non-muslim. Menunjukkan bahwasannya adanya satu kelapangan di dalam hal muamalah. Adanya kelapangan di dalam hal kita melakukan hubungan kenegaraan dan lain sebagainya. Untuk kita bermuamalah dengan non-muslim, untuk kita bermuamalah dengan orang-orang di luar dari agama kita. Tapi terkhusus dalam perkara akidah, maka prinsip dalam Islam begitu sangat tegas. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan Nabi SAW melepas kedua mereka. Melepas anak dan menantunya dan orang-orang yang berhijrah pada saat itu yang total mereka adalah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dan hijrah pertama ini tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena pada saat itu ketika kaum muslimin telah sampai di Habasyah, salah satu negeri yang sekarang bernama Ethiopia, yang terletak di wilayah Afrika, yang tidak ada pembatas antara Jazirah Arab dengan wilayah ini kecuali Laut Merah yang menjadi pembatas alami di antara dua benua ini, benua Asia dan benua Afrika. Dan hijrah ini tidak berlangsung lama pada saat itu karena kaum muslimin mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy telah memeluk Islam secara sempurna. Dikabarkan ataupun disampaikan satu gosip-gosip, suatu desas-desus bahwasanya orang-orang Quraisy telah memeluk agama Islam pada saat itu. Berawal dari satu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW mengambil sikap untuk menyampaikan dakwah terang-terangan. Ketika perkumpulan orang-orang Quraisy ada pada saat itu. Ketika mereka banyak dalam perkumpulan mereka di Masjidil Haram. Nabi SAW berdiri di hadapan mereka, membacakan kepada mereka surat An-Najm dari awal sampai akhir. Wan najmi idza hawa, di awal surat. Dan orang-orang Quraisy mereka memahami Al-Quran berdasarkan bahasa mereka, berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami dialektika Al-Quran. Bagaimana uslub dan nilai sastra di dalamnya. Dan ketika mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW dari awal surat Wan Najmi idza hawa sampai pada awal tengah surat, mereka mendengarkan dengan seksama. Dan mereka begitu takjub dengan susunan kata yang begitu indah. Mereka begitu sangat takjub dari keindahan pemilihan kata, keindahan intonasi, pemilihan suara yang dipilihkan dalam setiap kata-kata di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Yang mengantarkan mereka untuk tunduk, mengantarkan tubuh mereka untuk diam, menyaksikan dan mendengarkan apa yang dibacakan Nabi SAW. Mereka rasakan kelezatan setiap baitnya. Mereka rasakan keteduhan dari setiap kata yang diucapkan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah membacakan surat An-Najm ini dari awal sampai akhir. Sampai akhir perkataan Allah, fasjudi lillahi wa'buduh. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Dan mereka tidak kuasa untuk menahan gejolak rasa takjub di hati mereka. Mengantarkan mereka secara tiba-tiba seakan tubuh mereka tidak kuasa untuk menahan perintah dari ayat yang dibacakan ini. Untuk mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis Nabi pun sujud pada saat itu sebagai sujud tilawah. Sunnah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah adalah kita sujud sebagai sujud tilawah. Dan mereka mengikuti hal ini semua. Sontak seluruh hadirin pada saat itu sujud ke bumi. Mengikuti perintah dan komando dalam ayat ini. Dan mereka tiba-tiba terperanjat. Kenapa kita ikuti Muhammad seperti ini? Kenapa kita lakukan ini?
Dan ini menyebabkan mereka tersadar dan kemudian tersiarlah gosip, tersiarlah desas-desus orang-orang Quraisy telah memeluk Islam. Maka hal ini sangat membahagiakan oleh orang-orang yang berhijrah tadinya. Padahal secara hakikatnya tidak ada kebenaran dari berita tersebut. Sampailah mereka di Makkah dan mereka saksikan orang-orang Quraisy tetap dalam kondisi mereka di dalam memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka sudah masuk ke dalam kota dan mereka tidak mampu untuk keluar lagi. Orang-orang Quraisy sudah memblokade segala bentuk, segala sarana untuk keluar dari kota tersebut. Yang mengantarkan mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan tetaplah yang tertindas semakin tertindas. Dan orang-orang Islam, kaum muslimin saat itu mendapatkan perlakuan yang lebih keras dari perlakuan yang mereka dapatkan sebelumnya. Dan ini mengantarkan suatu hal penasaran di sisi orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan salah satu kisah yang dimuat di sini, bagaimana kisah Islamnya Hamzah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah dikenal sebagai seorang yang keras. Hamzah dikenal sebagai orang yang tegas. Hamzah dikenal sebagai seorang ksatria yang tangguh di zamannya. Dan pada saat itu Hamzah sedang berburu di tempat padang pasir. Dan kemudian Rasulullah SAW berpapasan dengan Abu Jahal di Gunung Sofa pada saat itu, di Jabal Sofa, di Bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal menghinakan, mencela, memaki dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW dengan karakter beliau, ketika pribadi beliau diusik, beliau tidak mempermasalahkannya. Nabi diam dan tidak membalas hal tersebut. Dan olok-olokan, hinaan dan cercaan dari Abu Jahal ini didengar oleh salah seorang wanita. Dan ketika Hamzah pulang, dikabarkanlah kepada Hamzah. Perempuan tersebut mengabarkan kepada Hamzah, wahai Abu Ammarah, yaitu satu kunyah yang dimiliki oleh Hamzah pada saat itu. Wahai Abu Ammarah, kalau kau saksikan, kau lihat tadi, kau dengarkan bagaimana sakitnya perkataan hinaan Abu Jahal kepada keponakanmu. Apa yang dikatakannya kepada keponakanku? Dikatakannya begini, 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 begini. Apa yang dilakukan keponakanku? Dia tidak menjawab. Dia tidak membalas. Semakin emosi Hamzah pada saat itu. Dan dia bertanya, di mana si Abu Jahal? Oh, dia sedang duduk-duduk bersama temannya di dekat Ka'bah pada saat itu. Dan kemudian Hamzah dengan emosinya datang. Sementara pada saat itu beliau masih memakai perlengkapan berburu. Salah satunya busur panah. Digenggamnya, digandengnya busur panah tersebut. Didatangi Abu Jahal di tempat perkumpulannya. Diayunkannya satu genggaman busur panah. Dan dihantamkannya ke kepala dari Abu Jahal. Terkena kepala Abu Jahal. Terbukalah ataupun koyaklah kepala Abu Jahal dan mengaliri darah. Menghujam ataupun membasahi wilayah pipinya pada saat itu. Dan disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Kemarahan dari Hamzah. Dan Hamzah berkata, berani-beraninya engkau menghinakan keponakanku. Mencela keponakanku. Sementara aku di atas agamanya. Keceplosan Hamzah. Sebelumnya dia belum lagi dia berislam. Sebelumnya dia belum beriman kepada Nabi SAW. Akan tapi untuk memancing satu kemarahan Abu Jahal. Untuk menjadikan Abu Jahal semakin gondok. Semakin membenci. Dikatakan oleh Hamzah, kau tahu, kau hinakan keponakan aku. Sementara aku berada di atas agamanya. Dan kemudian orang-orang pun datang yang mengeroyok Hamzah pada saat itu. Kabilah-kabilah dari Abu Jahal datang yang mengeroyok Hamzah. Dan serta-merta orang yang berada di situ juga dari kabilah Bani Hashim datang untuk membela Hamzah. Dan hampir terjadi bentrokan di antara dua suku ini. Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal berkata, cukup, sudahi. Aku tadi telah menghina keponakannya dengan hinaan yang buruk. Dan perkataan yang ringan diucapkan oleh Hamzah tadi mengantarkan dia kepada keislaman.
dan semakin meneguhkan hatinya untuk beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berimanlah Hamzah dengan iman yang benar dan mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai suatu babak yang baru di dalam dakwah Islam di Makkah pada saat itu. Masuknya seorang pemuka, masuknya seorang yang sangat disegani di seluruh orang-orang Quraisy, Hamzah. Dan ditambah hal ini juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan keislaman juga untuk seluruh kaumnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan juga keislaman untuk orang-orang yang dipandang begitu sangat keras dalam memusuhi dakwah Islam. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dan bagaimana keberlangsungan dakwah ini? Apakah Abu Jahal, apakah Umar bin Khattab, apakah pemimpin-pemimpin lainnya tunduk kepada dakwah Islam? Dan bagaimana Nabi SAW memulai babak baru ini dengan masuk Islamnya Hamzah. Dan apa yang terjadi kepada kaum-kaum lemah dalam menjalankan syariat Islam di Makkah. Dan pemirsa, hal ini akan kita ulas lebih lanjut dan kita kupas lebih dalam sesi berikutnya dalam segmen Sirah Nabawiyah. Maka berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.